Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Widiasari dari kelas 02 Sake 010. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan soal materi probabilitas, peluang, dan kemungkinan dalam statistik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian probabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering banget mengalami sesuatu hal yang memang tidak pasti. Misalnya, apakah besok akan hujan, ataukah sebuah tim akan memenangkan pertandingan, ataukah seseorang akan lulus ujian. Nah, untuk mengukur hal tersebut atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, digunakan perlu yang namanya konsep probabilitas. Nah, probabilitas tersebut juga adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dengan probabilitas, kita itu bisa dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa itu akan terjadi atau dapat terjadi. Contohnya di sini adalah matahari. Peluang matahari terbit dari timur itu adalah 1 karena pasti terjadi. Kalau misal sebaliknya kita membahas untuk peluang matahari terbit dari arah barat itu pasti 0 karena itu sangat-sangat mustahil untuk terjadi. Probabilitas juga sangat-sangatlah penting bagi berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, atau bahkan teknologi dan hingga kesehatan. Dalam dunia bisnis, probabilitas itu digunakan untuk memperkirakan keuntungan dan resiko usaha. Dalam bidang kesehatan, probabilitas sendiri juga digunakan untuk memprediksi kemungkinan penyebaran banyaknya penyakit, dan oleh karena itu pemahaman tentang probabilitas sangat-sangatlah membantu dalam pengambilan keputusan yang memang lebih rasional dan juga berdasarkan dengan data. Kenalkan, nama saya Ahmad Alfian dengan NIM 2510112010 dari kelas 02 Sake 10. Di sini saya akan membahas unsur-unsur probabilitas. Untuk memahami probabilitas, kita perlu mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Unsur pertama adalah percobaan. Percobaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu hasil tertentu. Contohnya adalah melempar uang logam, melempar dadu, atau mengambil kartu dari satu set kartu remi. Unsur kedua adalah hasil atau outcome. Hasil merupakan kemungkinan yang muncul dari suatu percobaan. Misalnya, ketika melempar uang logam, hasil yang mungkin muncul adalah gambar atau angka. Unsur ketiga adalah peristiwa atau event. Peristiwa adalah kejadian tertentu yang menjadi fokus perhatian dalam suatu percobaan. Sebagai contoh, saat melempar dadu kita ingin mengetahui peluang muncul angka genap, maka muncul angka 2, 4, atau 6 disebut sebagai peristiwa. Selain unsur-unsur tersebut, probabilitas juga memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan klasik, yaitu pendekatan yang menganggap semua hasil memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Contohnya, pada pelemparan dadu yang seimbang. Pendekatan kedua adalah pendekatan frekuensi relatif, yaitu peluang yang diperoleh berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan berulang kali. Semakin sering percobaan dilakukan, semakin mendekati nilai peluang yang sebenarnya. Pendekatan ketiga adalah pendekatan subjektif, yaitu peluang yang didasarkan pada penilaian atau keyakinan seseorang. Contohnya adalah prediksi keberhasilan suatu bisnis baru berdasarkan pengalaman seorang ahli. Ketiga pendekatan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Di
sini saya akan membahas materi tentang pendekatan rumus dan probabilitas. Nah, setelah memahami konsep dasar dan unsur-unsurnya, kita akan membahas rumus dasar probabilitas. Rumus probabilitas adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A atau N dalam kurung S. Keterangannya, N dalam kurung A itu peluang kejadian A, N dalam kurung A itu jumlah kejadian yang diinginkan, sedangkan N dalam kurung S itu jumlah seluruh kemungkinan kejadian. Untuk sebagai contohnya adalah sebuah dadu memiliki 6 sisi yang bernomor 1 sampai 6. Jika kita ingin mengetahui peluang muncul angka 4, maka jumlah kejadian yang diinginkan adalah 1 dan jumlah seluruh kemungkinan adalah 6. Sehingga P dalam kurung 4 sama dengan 1 per 6. Artinya peluang muncul angka 4 adalah 1 per 6. Untuk contoh lainnya, jika kita ingin mengetahui peluang muncul angka genap pada pelemparan dadu, maka angka genap yang mungkin muncul adalah 2, 4, dan 6. Untuk jumlah kejadian yang diinginkan itu 3, jumlah seluruh kemungkinan itu 6. Maka P dalam kurung genap sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Artinya peluang muncul angka genap adalah 50%. Rumus probabilitas sangat sederhana, namun memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam permainan, prediksi cuaca, penelitian, hingga analisis bisnis. Dengan memahami rumus dasar ini, kita dapat menghitung berbagai peluang kejadian secara lebih mudah dan sistematis. Nah, selanjutnya, selain rumus dasar, terdapat beberapa konsep lanjutan dalam probabilitas. Yang pertama adalah peluang komplement. Peluang komplement merupakan peluang suatu kejadian tak terjadi. Rumusnya adalah P buka kurung A pangkat C tutup kurung sama dengan A kurang P buka kurung A tutup kurung. Sebagai contoh, jika peluang hujan hari ini adalah 0,7, maka peluang tak hujan adalah 1 kurang 0,7 sama dengan 0,3. Nah, yang kedua adalah peluang irisan atau intersection. Konsep ini digunakan untuk menghitung peluang dua kejadian terjadi secara bersamaan. Nah, yang ketiga adalah peluang gabungan atau union. Konsep ini digunakan untuk menghitung peluang salah satu atau kedua kejadian terjadi. Nah, selain itu, probabilitas memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membantu pengambilan keputusan dengan mengetahui peluang dan resiko. Seseorang dapat menentukan pilihan yang lebih tepat. Nah, yang kedua, membantu memperkirakan kejadian di masa depan, seperti prediksi cuaca, prediksi penjualan, dan prediksi hasil pertandingan olahraga. Ketiga, digunakan dalam penelitian untuk mengolah data dan menguji hipotesis sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Dan yang keempat atau yang terakhir, membantu mengukur ketidakpastian dalam berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. Sebagai kesimpulan, probabilitas merupakan ilmu yang mempelajari peluang terjadinya suatu kejadian. Dengan memahami konsep probabilitas, kita dapat menganalisis kemungkinan suatu peristiwa dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan perhitungan yang logis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.